Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Apa kabarnya semuanya? Baik ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Lanjutkan lagi dengan materi sebelumnya. Oke, Bapak ajak mempersiapkan diri dengan buku catatanmu dan kamu siap dengan menonton tayangan ini ya. Hari ini kita akan belajar yaitu jenis-jenis pola bilangan. Oke. Yuk kita lihat lanjutannya. Kemarin kita sudah tahu ya, belajar sedikit tentang rumus suku ke N. Kamu menemukan rumus suku ke N-nya apa sih? Bisa ada pola-pola dan seterusnya ya. Oke, di sini ada istilah umum. Nah, istilah umum pada materi kita ini hanyalah barisan. Barisan itu urutan bilangan, daftar urutan bilangan ya, yang kita mulai dari kiri ke kanan, yang mempunyai pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan itu isinya adalah suku. Kemarin kan sudah kita bahas ya, kita ulang lagi. Nah, hari ini kita belajar tentang jenis pola bilangan. Ada dua ya, yang secara umum, satu pola bilangan dengan selisih tetap. Yang kedua, pola bilangan dengan selisih tidak tetap. Untuk pertemuan kita hari ini, Bapak hanya bahas untuk yang nomor satu saja, yaitu pola bilangan dengan selisih tetap. Oke, yuk kita lanjut. Pola bilangan dengan selisih tetap, sebenarnya kemarin itu tidak sengaja kita juga belajar ini ya. Ada istilah ganjil dan genap. Ya, ini sudah umum. Pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil, contoh barisannya itu ya pasti isinya bilangan ganjil. Ya, jadi barisannya harus seperti ini. Bisa kita mulai dari 1 atau 3 atau 5, intinya harus isinya bilangan ganjil. Dan selisihnya harus tetap ya, seperti yang disampaikan ini, selisihnya tetap. Nah, ini kita bisa mencari dengan rumus suku ke N-nya gitu ya. Itu adalah kita perhatikan selisihnya dari sini. Nah, kemarin ya, tuh dari 1 ke 3 itu ditambah 2 ya. Terus 3 ke 5 ditambah 2. Terus 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Semuanya selisihnya 2. Jadi kita mulai dengan di sini ada 2 dulu. Nah, terus di ujungnya ditambahin N. Nah, kemarin kalimat Bapak gimana? Supaya menjadi 1, 2 itu diapakan? Dikurang. Kurang berapa? Kurang 1. Jadi ini rumusnya 2M-1. Gambar di sebelah kanan ini adalah hanya mewakili. Jadi bilangan 1, 3, 5, 7, 9 diwakili oleh sebuah noktah. Ini kita sebutnya noktah. Ini hanya mewakili saja. Noktahnya ada 1, berarti bulat 1 gitu. Ini 3, ini 5, ini 7 gitu ya, mewakili saja. Oke. Next, pola bilangan genap. Ini sama sepertinya dengan ganjil, hanya dimulainya dengan angka 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10 dan selanjutnya ini koma dan selanjutnya gitu ya. Rumus suku ke N-nya gimana? Nah, sama dengan tadi ya, ini kan pasti selisihnya tetap nih, tambah 2 gitu, ini tambah 2 dan seterusnya tambah 2. Jadi kita ambil dulu selisihnya gitu ya. Nanti maksudnya selisih ini tambah 2 nya selisihnya ambil 2, terus tambahkan N. Nah, 2 supaya menjadi 2 ditambah berapa? 2 supaya menjadi 2 ya tidak diapa-apakan ya, berarti 0 saja. Berarti 2N tambah 0, tapi nggak bisa ditulis, jadi 2N saja. Jadi rumusnya adalah 2 kali N. Nah, ini juga sama diwakili oleh noktah angka 2. Ini gitu ya, dibuat bulatannya 2, ini 4, 6 dan ini 8. Paham ya? Ini tidak terlalu sulit. Ini masih mengulang seperti yang kemarin ya, minggu kemarin, pertemuan kemarin. Next, setelah itu nomor 3 nih, pola bilangan aritmatika. Istilah ini istilah umum ya. Aritmatika itu nanti pasangannya geometri ya. Ada aritmatika, temannya ada geometri ya. Sama, selisihnya tetap, hanya di sini dengan aturan tertentu dengan operasi hitung. Nah, operasi hitungnya hanya ada tambah atau kurang gitu ya. Tambah atau kurang. Nah, contohnya seperti ini. 2, 6, 10, 14, 18. Kemarin kita udah bahas ya. Jadi sebenarnya yang kemarin kita bahas itu aritmetika gitu ya. Tidak sengaja kita bahas aritmetika. Tambah atau kurang. Nah, perhatikan di sini, ini ada yang kita harus pahami. Dari contoh di atas ini kita tahu bahwa suku ke satunya 2 gitu ya.
Suku keduanya 6, suku ketiganya 10, suku keempatnya 14, dan seterusnya. Ya, tinggal urutannya saja. Disebut dengan istilahnya itu adalah A, gitu ya. Jadi suku ke-1 dalam aritmatika itu punya istilahnya adalah A, gitu ya. Nah, selisih antar bilangan nanti disebutnya beda. Nah, simbolnya huruf B. Kalau kita lihat selisihnya dari 2 sampai 6 itu kan berapa? 4 ya, tambah 4 gitu. Ini tambah 4 dan seterusnya gitu ya. Lalu ini ada rumusnya nih khusus nih. Rumusnya khusus. Rumus suku ke N yaitu UN itu sama dengan A tambah N-1 lalu dalam kurung kalikan B gitu ya. Lalu rumus suku ke N, jumlah suku ke N, nanti jumlahnya semuanya. Ya, kemarin kan kita tahu istilah ke N itu sudah hafal. Sn gitu ya. N per 2 terus di sini N per 2 A tambah UN gitu ya. Atau bisa juga Sn, ini UN-nya dijabarkan dari atas N-1 kali B. Jadi N per 2 2A tambah N-1 kali B. Oke, ya. Nanti harus catat, ini catatannya bisa di pause dulu baru bisa mencatat ya. Oke, ini Bapak ada contohnya nih, contoh soalnya ya. Nah, soal contohnya ini langsung yang agak hot ya. Dalam gedung pertunjukan ya, disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah. Baris kedua berisi 14 buah. Baris ketiga berisi 16 buah dan selanjutnya bertambah 2. Oke, bisa diikutin ya. Jadi awalnya 12, berikutnya 14, berikutnya 16, lalu berikutnya bertambah 2. Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya kursi pada baris ke-20. Wow. Ya, tentukan banyaknya kursi pada baris ke-20 dan jumlah seluruh kursi pada gedung itu atau tersebut sampai baris ke-20. Wah, ini kita harus uraikan dulu ke dalam bentuk apa? Bentuk barisan ya. Yuk, kita mulai uraikan dulu ke dalam bentuk barisan. Yang pertama tadi 12 ya. Jadi 12, terus berikutnya 14, terus berikutnya 16, 18, dan selanjutnya bertambah 2 ya. Kita nggak usah lanjutkan, nyari sampai 20 kan capek juga ya. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang pertama, anggap saja ini A. Gitu ya. Ini kita mulai dari yang diketahui. Ini suku ke-1. Tadi suku ke-1 disebut apa? Huruf A ya. Suku ke-1-nya berapa? 12. Oke. Beda atau selisihnya tadi simbolnya B ya. Itu adalah 12 ke 14 itu ditambah berapa? 2 ya. 14 ke 16 juga ditambah 2. Benar ya? Jadi bedanya sama dengan 2. Oke. Nah, yang ditanya adalah yang pertama ini baris ke-20. Tentukan jumlah banyaknya kursi pada baris ke-20. Maka yang ditanya itu adalah di sini U20 gitu ya. U20 yang ditanya gitu ya. Yuk, kita tadi ingat rumusnya ya, kita garis tulis sini. Tadi kita ingat rumusnya bahwa rumus suku ke N pada baris aritmatika itu UN gimana? A betul tambah dalam kurung ya N-1 kali B. Nah, ini rumusnya ya. Lalu kita masukkan yang diketahui A-nya 12 gitu ya, tambah tadi N-nya itu yang yang ini kan baru rumus ya. Yang ditanya U20 berarti kita masukkan dulu sini, U20. Jadi N-nya 20 ya, kita ganti di sini dalam kurung 20 kurangin 1, selisihnya tadi bedanya berapa? 2 ya. 2 kali 2. Oke, yuk kita uraikan. U20 sama dengan 12 tetap di kiri. Kita selesaikan yang dalam kurung tambah berapa? 20 kurangin 1, 19 dikali 2 gitu ya. 12 tambah 19 kali 2 itu berapa? Yuk bantu Bapak. 19 kali 2 dapat 38. Betul. Jadi U20 sama dengan berapa? 50. Pintar. Jadi saya sudah bisa nih jawabnya ya.
U2 jumlah banyaknya kursi pada baris ke-20 dengan rumus UN A tambah N min 1 kali B ya. Oke, berikutnya yang pertanyaan kedua, anggaplah ini yang B ya. Yang ditanya adalah tentukan jumlah seluruh kursi pada gedung tersebut sampai baris ke-20. Sampai baris ke-20 berarti ini tadi ada UN pasangannya, di bawahnya tadi apa? SN, betul. Yuk ingat-ingat tadi apa? SN sama dengan rumusnya apa? N per 2 gitu ya. Terus dalam kurung A ditambah UN. Nah, atau bisa juga SN katanya N per 2 2A tambah dalam kurung N min 1 kalikan B. Nah gitu ya. Jadi ini jumlah seluruh kursi. Jadi S itu dari kata jumlah itu bahasa Inggrisnya sum ya gitu ya. Jadi tentukan jumlah seluruh kursi pada baris ke-20. Maka kita tulisnya apa? S20 gitu ya. S20. Nah, berarti N-nya diganti dengan 20. 20 per 2. Nah, mau pakai mana rumusnya? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama tinggal A ditambah UN gitu ya. UN-nya berapa? Yang ini. Ya. Tapi Bapak akan coba pakai yang nomor 2 ya rumusnya. 2A 2 kali A-nya berapa tadi? Ya, A-nya tadi 12 ini ya, sama kayak di kiri, tambah N-nya tadi yang di soal 20 kurang 1 kali selisihnya berapa? Selisihnya itu 2 ya. Kali B-nya 2. Nah, tutup kurung. Yuk, ini harus teliti ya perhitungannya. 20 dibagi 2 langsung dapat 10. Kita kalikan dalam kurung 2 kali 12 24 tambah ini 20 kurang 1 19 ya, 19 langsung kalikan 2. Nah gitu ya, kita langsung lanjutkan lagi 10 dalam kurung 24 tambah ya, ini kita selesaikan dulu 19 kali 2 30 8. Iya ada yang jawab ya. Nah 10 kali 24 tambah 38. Ayo berapa? Bantu Bapak. 4 tambah 8 di ujungnya 12. Itu dari kanan ya. 1 simpan di atas. 1 tambah 2 3 tambah 3 berapa? 6. Iya, 6. Jadi 10 kali 62. Oke, berapa? 620. Berarti S20 ini pertanyaan akhirnya adalah 620 ya. Atau jumlah seluruh kursi pada gedung tersebut sampai baris ke-20 adalah 620. Oke, paham ya? Untuk bisa memahami lagi boleh kamu back terus ulang lagi ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah barisan aritmetika. Satu lagi, yaitu tadi Bapak bilang temannya aritmetika apa? Geometri. Oke. Anak-anak ini sama kayak aritmetika gitu ya. Hanya di sini aturannya berbeda. Bapak bacakan dulu. Barisan geometri itu barisan yang memiliki selisih tetap ya, disusun dengan aturan tertentu dengan operasi hitung, kali, atau bagi. Gitu ya. Oke, yuk. Nih contohnya nih. Pertama 2, berikutnya 4, berikutnya 8, berikutnya 16, berikutnya 32. Bukan semakin nambah ya. Nambahnya itu semakin besar gitu. Maka operasinya kan tidak mungkin tambah ya. Nah, kita cek 2 ke 4 itu jangan langsung bilang tambah 2 Pak, tapi apa? Kita coba, kan karena hanya pilihannya adalah kali atau bagi. Itu kali kan, karena kalau nambah kali 2, ini kali 2, nah ini kali 2, kali 2. Oh ya, jadi ini dengan aturan perkalian ya, geometri dengan aturan perkalian ya. Dari contoh ini kita bisa menentukan gitu ya, bahwa suku kesatunya disebut A, sama kayak aritmetika yang pertama ini. Nah, selisih antar bilangannya bedanya, kalau tadi yang aritmetika itu disebut beda, kalau yang geometri itu rasio, lambangnya juga beda. Jadi lambangnya ini R. R ini adalah selisihnya 2. Oh, dapat dari mana 2 Pak? Karena kita kan sudah hitung ini kali 2. Nah, atau ada rumusnya nih mencari selisih rasio. Suku paling berapa nih? Misalnya ini ya, suku kedua 4 gitu ya, dibagi dengan suku 2 dikurangi 1 atau suku ke 1 yaitu 2, jadi 4 dibagi 2, atau bisa juga 8 dibagi 4 atau 16 dibagi 8 atau 32 dibagi 16. Jadi dari yang kanan
dibagi yang kiri itu untuk mencari rasionya ya. Sederhana sekali. Kalau tidak tahu rumus ini, kamu pakai teori gampang saja. Saya kanan atau kiri ya. Kemudian rumus suku ke n-nya itu UN ya. Ini agak berbeda dengan yang aritmetika, yaitu A kali R, lalu ada pemangkatan N kurangin 1 ya. N-nya ini sama di sini dengan sama dengan di sini. N yang kiri ini sama dengan di sini gitu ya. Oke, kita coba lupa tadi ini jawabannya ya. Jadi N-nya sama dengan di sini. Jumlah suku ke N-nya itu agak berbeda dengan aritmetika. A itu suku ke 1, R pangkat N dikurangin 1 per R min 1. Atau bisa juga A dalam kurung 1 kurangi R pangkat N dalam kurung 1 min R ya. Nah ini tinggal dikuasain saja. Kalau ada yang diketahui A dan R yang sudah ada, gampang untuk substitusinya ya. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan contoh soal ini ya. Ada barisan bilangan dengan urutan 1, 3, 9, 27, 81, lalu ada huruf M, 729. Agar barisan tersebut menjadi barisan geometri, maka nilai M yang memenuhi adalah, ini kita langsung bahas ya. Ini kan jelas dia bertingkat naik ya ke atas. 1 ke 3 itu kali berapa? Kali 3. Terus 3 ke 9 kali 3, 9 ke 27 kali 3, 27 ke 81 juga kali 3. Maka 81 ke M berarti kali 3. Dapat berapa? Berarti M sama dengan 81 kalikan 3. Dapat 3 kali 1 3, 3 kali 8 24. Kita tulis dari kanan ke kiri ya. Berarti nilai M-nya sama dengan 243. Bisa ya? Oke, soal kedua nih. Oh, maaf, sudah selesai. Ya, sini satu soal. Maaf. Terima kasih anak-anak. Berikutnya setelah ini Bapak akan posting tugas untuk dikerjakan di buku latihan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini ya. Cukup sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati.